Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan analisis efek toksik pada hewan uji. Yang pertama adalah dasar teori. Apa itu toksisitas? Toksisitas adalah kemampuan suatu bahan atau senyawa kimia untuk menimbulkan kerusakan pada saat mengenai bagian dalam atau permukaan tubuh yang peka. Untuk mengetahui informasi efek toksik dari suatu obat atau senyawa tertentu, maka dapat diperoleh dengan percobaan menggunakan hewan uji sebagai model. Di mana uji toksisitas di sini meliputi uji toksisitas akut oral, toksisitas subkronis oral, toksisitas kronis oral, teratogenik, kemudian sensitisasi pada kulit, iritasi mata, iritasi akut dermal, iritasi mukosa vagina, toksisitas akut dermal, dan toksisitas subkronis dermal. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan uji toksisitas. Yang pertama adalah dosis uji, di mana dosis yang digunakan untuk menguji menggunakan hewan coba disesuaikan dengan dosis lazim pada manusia. Kemudian yang kedua, kelompok kontrol, di mana kelompok kontrol yang hanya diberi pelarut atau pembawa sediaan uji, manfaatnya adalah untuk pembanding antara hewan yang diberi perlakuan menggunakan hewan sediaan uji dengan hewan yang tidak mendapatkan sediaan uji. Kemudian yang ketiga adalah cara pemberian sediaan uji, di mana cara ini disesuaikan dengan cara pemberian atau pemaparan yang diterapkan pada manusia. Jika sediaan oral, maka untuk uji toksisitas cara pemberiannya juga secara oral. Jika di sini pemberiannya secara pengolesan salep, maka di sini pengujiannya pada hewan coba juga sama, yaitu dengan cara pengolesan. Yang keempat, hewan uji. Hewan uji yang dipilih itu merupakan jenis hewan yang sensitif. Jadi dengan diberi sedikit bahan paparan, maka hewan sudah memberikan sensitivitasnya. Cara metabolisme sebaiknya juga menyerupai manusia. Kemudian hewan uji sebaiknya hewan yang mudah berkembang biak, sehingga jika kita memerlukan hewan yang lebih banyak, maka di sini juga mudah berkembang biak serta mudah didapat, harganya juga relatif murah. Mudah tidaknya penakanan sewaktu percobaan ini juga merupakan kriteria untuk pemilihan hewan uji. Biasanya hewan uji yang sering dipakai adalah mencit, tikus, kemudian kelinci, juga memang ada beberapa yang menggunakan hewan uji anjing. Toksisitas itu ada dua, toksisitas akut dan toksisitas kronik. Toksisitas kronis ini pemaparan atau pemberian sediaan uji dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan untuk toksisitas akut di sini mendeteksi efek toksik yang muncul dalam waktu singkat setelah pemberian suatu dosis tunggal atau mungkin dosis berulang, di mana di sini yang kita amati adalah tidak lebih dari 24 jam. Hasil toksisitas akut dievaluasi berdasarkan kriteria bahaya dari GHS ya, yang tercantum dalam 13 Addendum to the OECD Guideline for the Testing of Chemical tahun 2001. Tabelnya itu ada beberapa kolom, yaitu kolom dosis menunjukkan miligram per kilogram berat badan, dan kolom kematian, juga ada kolom kategori. Di sini contohnya dosis dengan 5 mg, kematiannya jika lebih dari 2 dari 5 ekor hewan yang mati, maka kategorinya 1. Dan kita lihat pada dosis 2000, di mana di sini kematiannya lebih dari 1 dengan menunjukkan gejala toksisitas dan tidak ada kematian, maka di sini kategori 5. Sehingga dari tabel ini kita dapat menyimpulkan semakin tinggi kategori obat itu semakin aman. Ada juga sebagai acuan toksisitas akut berdasarkan dari GRAS ya, di sini bisa kita gunakan untuk melihat LD50 dari sediaan uji. LD50 adalah dosis yang menyebabkan 50% kematian hewan coba.
tingkat toksisitas ada 1 sampai 6, di mana klasifikasinya adalah sangat toksik sampai relatif tidak membahayakan. Di mana di sini kolom LD50 oral, jika dosis yang diberikan kurang dari 1 mg per kilogram berat badan, nilai LD50-nya, maka klasifikasinya masuk dalam sangat toksik. Sedangkan untuk toksisitas 6, di sini LD50-nya diberikan secara oral itu lebih dari 15 gram, maka klasifikasinya relatif tidak membahayakan. Dari tabel ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai LD50, maka semakin aman obat itu digunakan. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menganalisis efek toksik akut dari obat paracetamol yang diberikan secara oral kepada mencegah jantan. Alat dan bahan seperti ini. Kemudian cara kerja dari praktikum ini, yang pertama adalah ditimbang, di mana masing-masing kelompok mendapatkan 5 ekor mencit. Mencit yang kelompok pertama ada kontrol, kemudian kelompok kedua paracetamol 500 mg, kelompok yang ketiga paracetamol 1000 mg, kelompok keempat paracetamol 2000 mg, dan yang terakhir adalah 4000 mg. Setelah diberikan perlakuan, maka diamati selama 2 jam berturut-turut dengan rentang waktu yang menit-menit tertentu. Kemudian kita amati tanda-tanda toksisitas. Untuk melihat kematian, kita mengamati selama 24 jam atau pada jam 24 ya, jam. Tanda-tanda toksisitas dapat terjadi pada kulit ya, bisa mata, membran mukosa. Kemudian yang perlu pengamatan pada praktikum ini adalah diare, jadi konsistensi feses, nafsu makan dengan melihat berat makanan sebelum dan sesudah perlakuan, sisa makanan, kemudian sakit perut dari geliat, hepatotoksik jika sudah dibedah. Untuk kematian, kita amati nilai LD50-nya. Menghitung LD50 di sini menggunakan rumus dengan cara Well, yaitu log M sama dengan log D ditambah D kali F plus 1, di mana di sini M sendiri LD50, D besar itu dosis terkecil yang diberikan, D kecil itu log kelipatan dosis, F menunjukkan adalah faktor Well yang kita bisa lihat di tabel. Contoh soal sudah saya berikan di sini ya, bahwa dari 4 kelompok, di mana di sini kontrol tidak dimasukkan ya, karena memang di sini kontrol hanya sebagai pembanding saja. Di sini menunjukkan bahwa kematian ya, pada dosis 10 mg itu 0, pada dosis 20 mg adalah 1, dosis 40 2, dan dosis 80 kematiannya adalah 3 ekor. Jadi di sini setelah kita masukkan ke dalam rumus log M sama dengan log D plus D kali F plus 1, didapatkan bahwa log M-nya adalah 1,606, di mana di sini setelah diantilog maka didapatkan LD50-nya atau M-nya, nilai M 39,994. Kalau kita bisa lihat di tabel sebelumnya, di situ menunjukkan nilai LD50 oral berada di rentang antara 1 sampai 50 ya. Jadi di sini paracetamol pada contoh soal tersebut masuk dalam kriteria klasifikasi toksik. Ini ada tabel Well, ini Anda bisa browsing ya, karena ini juga tidak perlu dihafal. Jadi karena kita bisa lihat pada hasil browsingan kita ya. Jadi yang terakhir adalah tugas untuk minggu depan. Silakan mengerjakan latihan soal yang ada di buku panduan yang sudah saya share dan dikirim via email. Baik, itu saja menurut saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.